Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Distia Budi dalam ASP Talks. Bagi sobat semua yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Saya yakin sobat semua yang menemukan dan menonton channel ini pasti sudah memiliki pekerjaan, penghasilan, tabungan, dan rencana atau mimpi untuk mencapai kebebasan finansial atau biasa kita kenal sebagai financial freedom. Sebelum saya menceritakan mengenai apa itu financial freedom dan bagaimana cara untuk menuju ke sana, saya akan memberikan sedikit perumpamaan mengenai apa yang kita jalani saat kita menempuh pendidikan di sekolah. Saat kita sekolah, kita terus belajar dan belajar, menunggu jadwal ujian untuk mendapatkan nilai yang akan menentukan apakah kita akan naik kelas atau tetap tinggal di kelas itu. Nilai rapor kita akan ditentukan oleh nilai ujian kita. Namun, di kehidupan nyata, kita tidak perlu menunggu waktu ujian, karena setiap saat adalah ujian. Keputusan dan tindakan sobat semua akan menentukan apakah sobat semua akan naik kelas, tinggal kelas, atau bahkan turun kelas. Nilai rapor kita ditentukan oleh berapa banyak angka atau saldo yang ada di rekening kita. Di dunia nyata, tidak ada juara kelas, karena di atas langit masih ada langit. Akan lebih baik bila kita semua saling berkolaborasi dan bekerja sama supaya kita bisa naik kelas secara bersama-sama. Ada beberapa kelas yang harus didaki untuk menuju financial freedom. Keputusan untuk terus naik kelas atau tinggal kelas ada pada diri sobat semua masing-masing. Berikut adalah beberapa kelas menuju financial freedom dan cara untuk menuju ke sana. Sebelum saya ceritakan, saya akan memberikan perumpamaan mengenai seorang leon supaya sobat semua lebih mudah untuk memahami. Kelas 1 adalah financial dependent. Di kelas ini, kita masih bergantung pada orang lain untuk aktivitas kita, seperti bergantung pada orang tua dan saudara. Tidak banyak yang bisa kita lakukan di titik ini, dan kita masih belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Di kelas ini, kita perlu memperbanyak belajar dan memperkaya pengalaman supaya kita memiliki value yang bisa kita tawarkan untuk menghasilkan uang di kemudian hari. Leon di tahap ini masih sekolah dan sibuk belajar. Segala kebutuhan hidupnya dibiayai oleh orang tuanya. Kelas 2 adalah financial solvency. Di kelas ini, kita bisa membayar hutang dan biaya hidup tanpa bantuan orang lain, namun masih pas-pasan. Untuk bisa naik kelas, kita perlu hidup sehemat mungkin, belajar tentang bagaimana cara mengatur keuangan dan finansial sesuai kebutuhan prioritas, serta belajar memanage hutang-hutang kita. Untuk itu, kita perlu menemukan leader yang baik dan mentor yang baik untuk mengembangkan skill kita supaya dapat menghasilkan lebih banyak uang dan dapat naik kelas. Leon di tahap ini sudah mulai bekerja dan mendapatkan gaji, meskipun tidak banyak, namun sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak tergantung kepada orang tuanya lagi. Kelas 3, Financial Stability. Di kelas ini, biasanya kita sudah menemukan tempat kerja yang nyaman dan sudah punya pendapatan yang cukup stabil, serta punya sedikit tabungan untuk dana darurat. Untuk kebutuhan sehari-hari juga dapat terpenuhi dan tidak pas-pasan lagi. Namun di kelas ini, kita masih memiliki cukup banyak kewajiban yang harus dipenuhi, seperti membayar hutang dan cicilan kartu kredit serta cicilan-cicilan lainnya. Leon akhirnya mendapatkan promosi jabatan dan mendapat gaji yang lebih besar serta mulai bisa mempunyai tabungan. Kelas 4, Debt Free. Di kelas ini kita bisa bebas hutang yang bersifat konsumtif seperti kartu kredit, KTA, maupun pinjol. Hutang yang diperbolehkan di kelas ini hanyalah KPR. Kenapa hutang KPR masih diperbolehkan? Karena aset ini di masa depan akan berkontribusi menghasilkan passive income dan nilainya terus berkembang. Kita sudah memiliki tabungan yang bisa mengcover kebutuhan hidup kita selama beberapa bulan apabila kondisi jelek terjadi, seperti kehilangan pekerjaan. Selamat kita ucapkan kepada Leon karena dia terus berprestasi dan berhasil mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi. Dia akhirnya bisa melunasi semua hutangnya dan menyisakan hutang KPR saja. Kelas 5, Financial Security. Berhasil sampai di kelas ini artinya kita memiliki skill yang menghasilkan pendapatan yang tinggi.
Kita tidak perlu khawatir mengenai biaya hidup kita dan memiliki kemampuan untuk berinvestasi lebih agresif. Kelas ini adalah kelas yang paling menentukan apakah kita akan turun kelas, tinggal di kelas ini, atau bisa naik kelas. Pendapatan yang semakin tinggi akan menggoda kita untuk meningkatkan lifestyle kita, sehingga menghambat kita dalam berinvestasi. Godaan di kelas ini sangat banyak, karena di kelas ini kita memiliki semakin banyak privilege, seperti limit kartu kredit yang besar, fasilitas airport lounge, promo makanan di resto yang akan mendorong kita lebih konsumtif. Kunci untuk naik kelas dari kelas ini adalah tetap melakukan investasi yang lebih agresif dan menghasilkan uang lebih banyak tanpa meningkatkan gaya hidup kita. Leon setelah punya cukup tabungan, akhirnya mulai berinvestasi di saham dan membangun bisnis restoran bersama teman-temannya. Kelas 6, Financial Independent. Jarang sekali orang berhasil mencapai kelas ini. Jika sobat ada yang sudah sampai di kelas ini, saya ucapkan selamat ya. Orang yang sampai di kelas ini biasanya memiliki bisnis atau investasi yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun dia tidak bekerja. Di kelas ini kita punya banyak sekali privilege. Kita memiliki kebebasan untuk bekerja dan memiliki kebebasan melakukan pekerjaan yang lebih meaningful. Di kelas ini kita dapat mempertahankan gaya hidup kita melalui bisnis atau investasi yang sudah kita lakukan. Namun penting untuk dipahami bahwa kita tetap perlu mempertahankan gaya hidup kita yang lama, karena investasi yang kita hasilkan belum cukup untuk memenuhi keinginan kita seperti memiliki barang mewah. Leon ternyata sudah berhasil mencapai titik ini, karena titik ini bisnis yang dia bangun serta saham yang diinvestasikan sudah menghasilkan passive income yang cukup. Kelas 7, Financial Freedom. Di kelas ini, semua biaya kita sudah tercover oleh passive income yang kita miliki. Bahkan, kita bisa mulai memiliki apa saja yang kita inginkan, seperti mobil mewah, rumah mewah, hingga liburan ke luar negeri. Kita selalu memiliki cukup uang untuk melakukan apapun yang kita mau. Salah satu ukuran bahwa kita sudah mencapai financial freedom adalah pengeluaran tahunan kita tidak lebih besar dari 4% dari aset yang kita investasikan. Hal ini juga biasa dikenal dengan 4% rule. 4% rule juga biasa digunakan untuk menghitung berapa banyak dana pensiun yang kita butuhkan supaya kita bisa pensiun dengan bahagia. Detail mengenai 4% rule akan saya jelaskan pada video berikutnya. Stay tune ya sobat semua. Leon akhirnya bisa memenuhi keinginannya untuk jalan-jalan ke luar negeri dan memiliki barang mewah, karena semakin hari investasi dan bisnisnya makin berkembang. Pertanyaannya, apakah financial freedom adalah kelas tertinggi? Ternyata tidak sobat. Masih ada 2 kelas lagi yang bisa didaki. Kelas 8, Financial Abundance. Di kelas ini, kita tidak hanya mendapatkan semua yang kita impikan, namun tabungan kita juga terus bertumbuh secara otomatis dari passive income yang kita hasilkan maupun bisnis yang sudah berjalan autopilot. Hasil dari passive income dan bisnis tersebut terus kita investasikan dalam bentuk investasi maupun bisnis lain. Di kelas inilah biasa dikenal istilah bahwa kekayaannya tidak habis dimakan 7 turunan. Salah satu ukuran bahwa kita sudah sampai di kelas ini adalah bila kita sudah memiliki aset minimal sebesar 3 kali dari angka financial freedom. Kelas 9, Financial Legacy. Orang yang sudah sampai di kelas ini sudah mulai berpikir, kontribusi apa yang bisa saya berikan pada lingkungan sekitar bahkan dunia. Orang di kelas ini banyak melakukan aktivitas filantropi dan mendirikan yayasan seperti yang dilakukan oleh Bill Gates dan Warren Buffett. Mereka mendirikan banyak sekolah di beberapa negara dan mendanai riset untuk pengembangan bidang kedokteran maupun bidang lainnya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, sampai di level manakah sobat semua? Silakan tuliskan beserta target sobat semua di kolom komentar. Sebagian besar orang pasti ingin mencapai financial freedom, tapi perlu diingat bahwa itu semua baru bisa tercapai dengan kerja keras sedini mungkin. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah sobat semua untuk melakukan evaluasi terhadap gaya hidup sobat semua dan mulai menata gaya hidup serta membuat financial planning, karena itu semua sangat penting dan akan menentukan di level manakah sobat akan berakhir. Video mengenai financial planning, linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya sobat semua.
Saya doakan target sobat semua tercapai dan sobat semua bisa naik kelas, namun patut diingat akan lebih baik bila kita saling bekerja sama untuk naik kelas secara bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat dan membantu sobat semua naik kelas, dan silakan tuliskan komentar sobat semua dan share video ini ke orang terdekat di sekitar kita. Jangan lupa like dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.